Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai cara membuat sebuah grafik gitu ya. Grafik ini ataupun disebut juga sebagai diagram ya. Jadi kita di Excel juga bisa membuat sebuah grafik ya. Apa sih fungsi grafik teman-teman? Jadi grafik ini berfungsi untuk apa? Berfungsi untuk menampilkan sebuah data secara lebih menarik teman-teman ya. Jadi kita dapat mengetahui naik turunnya suatu keadaan data dan menyajikan data agar lebih mudah dipahami ya. Oke, langsung saja gitu ya. Misalkan ini ada sebuah data penjualan produk ya. Di sini ada namanya ada bulan, ada terjual ya. Ini kita nih biar tahu gitu ya naik turunnya gitu ya suatu keadaan data di sini. Jadi kita tanpa membaca dengan harus apa namanya itu ekstra teliti ataupun ekstra lebih keras ya. Kita lihat satu persatu bulan berapa sih yang naik gitu ya. Nah, misalkan ini kan bulan Mei gitu ya, itu kan kita harus ngecek nih satu persatu datanya. Nah, dengan adanya grafik kita ini lebih gampang gitu ya, gampang dan juga mudah dipahami gitu ya. Oh, ternyata bulan yang paling tinggi penjualannya di bulan sekian gitu ya, dengan langsung ada data visualnya. Oke, caranya gimana? Caranya gampang banget ya teman-teman, tinggal kita blok aja datanya, kemudian di blok ya, di blok, kemudian kita pilih menu insert. Nah, di insert ini kita akan ke sini ke chart ya. Nah, di chart tinggal pilih nih. Ini ada rekomendasi chart, ini juga ada pilihannya nih. Kita tinggal pilih mau bentuk yang kayak gimana. Ada bentuknya kolom ya. Misalkan kita pilih yang kolom, ada yang bentuknya juga yang paling lingkaran ya. Ada juga yang bentuknya line garis gitu ya. Nah, tinggal pilih aja teman-teman mau yang mana. Kemudian kita misalkan kita mau ganti, kita mau gunakan yang pertama dulu, kita pakai yang cara ini ya, yang bentuknya kolom. Kita pilih yang kolom. Nah, langsung jadi gitu ya teman-teman. Nih, gitu. Jadi dengan seperti ini kita tahu nih gitu ya, apa namanya? Naik turunnya nih. Misalkan Januari nih sekian, 1000 sekian gitu ya. Dan ini berarti jelas kan dari sini berarti tertinggi itu di bulan Mei. Dan bahwasanya dari Januari sampai dengan bulan Mei ini mengalami naik turun gitu ya penjualannya. Kemudian turun drastis di bulan Juni ya. Nah, kemudian dari bulan Juni hingga Oktober ini perlahan sedikit mengalami peningkatan ya secara konsisten. Nah, jadi dengan adanya grafik kayak gini teman-teman, kita ini bisa lebih mudah dalam menyampaikan ataupun presentasi gitu ya mengenai data yang ada gitu ya. Nah, dan juga dan lebih menarik gitu ya tampilannya dibandingkan cuma data yang kayak gini aja. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman cara membuat sebuah grafik. Kemudian di sini juga ada di format ya atau di chart design kita bisa pilih nih untuk bentuk desainnya ya. Nah, ini ada labelnya kan, ada data labelnya di atasnya, pokoknya bisa kita atur ya. Nih juga terjual, ini data terjual gitu kan. Nih, jadi kita bisa pilih nih teman-teman ya, kita mau gimana di chart desainnya ataupun kita mau ganti bentuknya nih. Misalkan ini sudah kita buat dari bentuknya kolom ya, kita mau ganti dari bentuk yang lain, kita tinggal pilih ini aja nih, namanya change chart tipe. Kita ganti tipe, mau tipe apa, tipe line, tipenya garis ya kan. Nah, cuman garis aja grafiknya kayak gitu. Nah, bahwasanya oh iya dia naik turun, kemudian turun drastis, naik lagi gitu ya, seperti kayak gitu. Misalkan kita mau ganti pie berarti lingkaran ya. Oke, ini bentuknya lingkaran, juga bisa kita ganti tuh, ini bulan biru ya. Nih. Wah, ini terlalu banyak gitu ya. Oke, kita bisa sesuaikan ya dengan kebutuhan kita mau bentuknya kayak gimana gitu ya. Misalkan kolom juga nih ada yang bentuknya 3 dimensi. Nah, ya. Pokoknya tinggal sesuaikan aja kita mau bentuk kolom yang kayak gimana ataupun diagram yang kayak gimana. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Cara untuk membuat sebuah grafik sangat mudah bukan? Ya. Di sini tinggal kita pilih-pilih aja nih, kita mau bentuknya yang kayak gimana. Tuh. Oke. Nah,
Kurang lebih seperti itu teman-teman cara membuat sebuah grafik ya, yang dimana ini tujuannya untuk menyajikan sebuah data agar lebih mudah dipahami gitu ya. Oke, itu aja untuk pertemuan kali ini spesial cara membuat sebuah grafik gitu ya. Semoga bermanfaat dan buat teman-teman yang mau praktek nantinya jangan khawatir, nanti untuk filenya saya sertakan di deskripsi postingan ini gitu ya. Nanti saya share linknya dan kalian dan teman-teman bisa mendownload secara gratis gitu ya, dan bisa langsung praktek di rumah gitu ya, supaya langsung bisa gitu ya. Oke teman-teman, itu aja dan semoga bermanfaat. Dan apabila kalian merasa ini bermanfaat, boleh silakan di share ke teman-temannya, siapa tahu teman-temannya juga postingan ini yang mereka selama ini mereka cari gitu ya, ataupun mereka ingin belajar. Oke, itu aja untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya ya. Semoga sehat selalu. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.